para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, tapi juga minhum yang tahir wa ma badalu tabdila. Dan akhir daripada ayat ini ada ayat 27, ungkapannya pun sangat jelas. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardallam tatuha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Jadi salah satu daripada permasalahan yang perlu kita clearkan, saya sudah sangat clear bagi Bapak dan Ibu semuanya di sini, Islam terkait dengan perpolitikan, dan perpolitikan Islam itu tidak menghadirkan pembiaran terjadinya pecah belah, tidak menghadirkan sesuatu yang kemudian umat Islam malah saling bermusuhan di antara mereka sendiri. Politik Islam justru menghadirkan sesuatu keteladanan, dan keteladanan beliau menghadirkan solusi terhadap beragam permasalahan. Dan itulah yang terjadi. Secara praktis, secara amalia, Rasulullah memberikan pada kita keteladanan bagaimana berpolitik menghadirkan solusi yang menyatu padukan dan sekaligus memenangkan. Mari kita lihat dalam peristiwa Wathiqatul Madinah Al-Munawwarah. Pertama kali beliau hijrah ke Madinah, yang dilakukan adalah menegaskan tentang ta'ahaw fillahi akhwaini akhwait. Pentingnya berukhuwah satu dengan yang lainnya. Muhajirin dengan muhajirin, ansor dengan ansor, muhajirin dengan ansor, ansor dengan muhajirin. Terjadilah ukhuwah mu'akhad. Dari ukhuwah ini kemudian dibuatlah Rasulullah melakukan komunikasi politik efektif, sehingga kemudian bisa disepakatilah piagam Madinah, Wathiqatul Madinah. Bisa kita bayangkan sebelum Rasulullah hijrah, orang-orang Aus dan Khazraj selalu dipinggirkan, selalu dikalahkan, selalu dinistakan. Tapi Rasulullah datang menjadi toladan, menghadirkan solusi, menghadirkan ukhuwah, dan kemudian terjadilah piagam Madinah. Dan orang-orang Yahudi dengan tiga buahnya itu yang selama ini selalu mengeksploitasi dan mengadu domba umat Islam, sekarang mereka tunduk kepada piagam Madinah. Luar biasa. Kota piagam Madinah ada kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk mengkonsolidir kekuatan daripada umat Islam melalui mu'akhad ukhuwah itu, dan ada kemampuan untuk kemudian berkomunikasi dengan beragam pihak, bahkan termasuk yang non-muslim, Yahudi maupun juga orang-orang Arab animis yang ada di Madinah, non-Aus yang muslim. Jadilah piagam Madinah yang spektakuler. Bisa kita lihat juga dalam peristiwa Sulh Al-Hudaybiyah. Dalam Sulh Al-Hudaybiyah kita akan lihat bagaimana Rasulullah dalam rangka untuk memenangkan peristiwa politik yang luar biasa sangat pentingkan ini, beliau rela untuk kemudian menerima digantinya Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan bahkan beliau rela untuk menggantikan min Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad ibni Abdillah. Untuk sebuah kemenangan yang luar biasa yang terjadi nanti dalam peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah menghadirkan sebuah keteladanan berpolitik yang membawa kepada kemenangan, yang kemudian kemenangan itu menghadirkan kemenangan bila Fathu Makkah. Ketika terjadi Fathu Makkah, apakah kemenangan umat Islam itu kemudian menghadirkan apa yang sering ditakutkan akan menghadirkan radikalisme, terorisme, ekstremisme di Jakarta pada waktu pemilihan gubernur tahun 2017? Waktu kita memenangkan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta, mereka memberikan warning, memberikan ungkapan yang membuat orang dibuat jadi ketakutan, awas jangan sampai Anies Baswedan menang dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017. Jakarta akan ngeri, akan jadi seperti Syria, terjadi konflik luar biasa. Kita buktikan bahwa alhamdulillah beliau bisa kita menangkan, dan ketika beliau menang, Jakarta tidak ngeri, Jakarta tidak ada konflik, Jakarta tidak menjadi Syria, Jakarta menjadi ceria. Saya mengatakan sekali lagi bahwa peristiwa Fathu Makkah, di mana kemudian orang membayangkan, Abu Sufyan membayangkan akan sesudahlah pasti dihabisi. Ternyata Rasul mengajarkan kepada kita tentang berpolitik yang adiluhum, berpolitik yang bermoral sangat tinggi, berpolitik yang sangat manusiawi. Beliau tidak menghabisi, tapi bahkan mengatakan idhabu antum tulaqah, dan kemudian semuanya masuk ke dalam agama Islam. Ketika beliau berada di Madinah, beliau juga masih mengenang tentang peristiwa politik yang terjadi pada waktu beliau berada di Mekah sebelum menjadi nabi. Bahkan itulah peristiwa Hilful Fudul. Beliau menyampaikan ungkapan adzalika hilfu law tu'inu ilaihi bil Islam lajab. Suatu persyarikatan, suatu koalisi semacam itu, koalisi kebajikan seperti itu, kalau aku diajak untuk melakukannya dalam konteks Islam, aku akan mengikutinya.
koalisi itu terjadi waktu itu antara mereka yang belum beragama Islam, karena memang Islam belum diwahyukan, melawan kedolimannya orang-orang musyrikin. Tetapi Rasulullah menyampaikan dalam konteks Islam, lau mu'ayyidu ilaihi fil Islam lajabtu. Ini semuanya memberikan kepada kita satu pembuktian betapa Islam dan dalam konteks dengan politik tidak ada jedanya, tidak ada perbedaannya. Tetapi politik dalam konteks Islam diajari Rasul adalah menghadirkan pemberdayaan, menghadirkan ukhuwah, menghadirkan persaudaraan, menghadirkan kemanusiaan yang berkeunggulan, menghadirkan capaian-capaian yang sangat membanggakan. Itulah karenanya tidak aneh bila Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menegaskan tentang relasi antara politik dan Islam itu ibarat yang disebut sebagai mawdu'ah lihirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Dia ada sesuatu yang memang dihadirkan agar agama bisa dijaga dan agar urusan dunia bisa kemudian diatur dengan aturan-aturan keagamaan tersebut. Itulah juga kenapa kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan ungkapan yang luar biasa dan sangat tajam. Ad-dinu wal mulku tawaman, ad-dinu aslun wal mulku harisun, famala asalahu fazailu wa mala harisalahu fahadin. Antara agama dan kekuasaan dan politik ibarat dua anak kembar, tidak bisa dipisahkan. Agama ibarat fondasi dan politik kekuasaan ibarat dindingnya. Segala sesuatu yang tidak ada fondasinya tidak akan kokoh, dan segala sesuatu yang tidak ada dindingnya dengan sangat mudah hilang. Karenanya dalam perjalanan sejarah akan kita dapatkan bagaimana kemudian dinamika ini tetap dijaga, menghadirkan Islam yang kemudian mengatasi masalah politik, menghadirkan solusi, tapi juga menghadirkan ukhuwah, persaudaraan, bahkan persatuan. Solusi terhadap kemudian dilakukan pecah belah. Kita akan lihat bagaimana ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dibayat sebagai khalifah dan orang-orang Aus dan Khazraj atau Ansor yang tadinya menghendaki semuanya bisa menjadi terselesaikan. Bagaimana kemudian juga tertampilkannya Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah dengan cara yang berbeda. Bagaimana tertampilkannya Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah dengan cara berbeda. Semuanya memberikan pada kita bahwa dinamika itu bisa terjadi, termasuk ketika kemudian dinamikanya bertemu dengan era modern. Apakah umat Islam perlu berpartai politik atau tidak? Ada yang kemudian mengatakan tidak perlu karena ini adalah dari barat. Tetapi kemudian dalam perjalanannya, ketika kemudian kita berada dalam negara bangsa seperti yang sekarang ini ada, sudah hampir tidak ada lagi yang mengatakan partai politik bid'ah atau partai politik tidak diperlukan. Justru partai politik difatwakan sebagian daripada yang dahulu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa inna amra wilayatin nas min a'dhami umuriddin, bahwa segala yang terkait dengan mengurusi publik itu adalah bagian dari ajaran agama yang sangat penting. Karenanya menjadi pemalayatul wajibil ladzi bahwa wajib. Kalau dengan demokrasi sekarang ini kemudian uang menghadirkan perpolitikan Islam melalui jalur partai politik, peran serta berpolitik, maka itu menjadi bagian daripada yang diwajibkan juga. Karenanya dalam perjalanan perpolitikan umat Islam, kita juga sekaligus akan mendapatkan satu fakta bagaimana kemudian perpolitikan yang kemudian menghadirkan partai politik, tapi sekaligus juga menghadirkan demokratisasi yang kemudian memberi ruang bagi umat, bagi warga untuk berkiprah secara maksimal. Sesungguhnya juga memberi ruang kepada kita untuk menegakkan kembali ingatan bagaimana kemudian berpolitik bisa menghadirkan perpaduan, bagaimana umat bisa juga kemudian bisa menghadirkan kemenangan, menghadirkan kemaslahatan yang terbesar. Salah satu yang antara yang sudah saya sebutkan di depan tentu sangat penting untuk meninggalkan kembali tentang niatan daripada berpolitik kita, niatan daripada berdemokrasi kita, niatan daripada khidmah yang ingin kita lakukan. Bila kemudian kita kembali terus-menerus merujuk kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka insya Allah niatan ini terkawal dengan baik, dan dengan itu maka potensi untuk bisa menghadirkan berpolitik yang membawa kepada perpaduan umat tetap bisa diwujudkan. Maka tidak aneh kalau kemudian ayat yang terakhir adalah surah Al-Maidah yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Itu sangat terkait dengan surah yang terakhir yang Allah turunkan, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Perpaduan antara apa yang telah Allah ridhokan dan realita bahwa agama itu
menang, menghadirkan kemenangan, membawa kepada umat masuk dalam agama Islam, menerima Islam, dan bahkan menghadirkan manusia-manusia yang dengan kemenangan itu orientasinya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwab. Berikutnya, dalam konteks kontestasi berpolitik memang bisa saja terjadi hal-hal yang kemudian menghadirkan kompetisi yang memberi ruang untuk kemudian terjadinya apa yang bisa disebut sebagai perpecahan umat, apa yang bisa disebut sebagai sesuatu yang kemudian membuat orang menjadi tidak nyaman untuk bersama-sama. Dalam konteks ini maka Al-Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sekali lagi bahwa seluruh perjuangan ini adalah dalam rangka untuk menghadirkan kemaslahatan yang terbesar bagi umat. Karenanya para ulama menyebutkan seperti Imam Ibnu Qayyim misalnya menyebutkan bahwa yang namanya syariah itu adalah maslahah. Yang namanya syariah adalah realisasi dari maslahat bagi umat. Maka di mana ada kemaslahatan, maka di sana ada syariah itu sendiri. Dengan demikian maka dalam rangka untuk menghadirkan kemenangan, kemaslahatan yang kemudian membawa kepada sesuatu yang dipentingkan oleh umat, jadi bagian yang penting untuk selalu dirujuk. Apa kemaslahatan umat? Dan kemaslahatan itu kalau kita rujuk dalam peristiwa Hilful Fudul, dalam peristiwa Fathu Makkah, dalam peristiwa Sulh Hudaybiyah, dalam peristiwa Fathu Madinah, jadi sangat jelas bahwa ada sesuatu yang kemudian memang mempertimbangkan kemaslahatan umum yang seringkali kita lupa untuk mempertimbangkannya karena kita sangat bersemangat dengan kemaslahatan khusus yang kita pertimbangkan. Kalau ada kemaslahatan umum yang bila itu kita rujuk, sangat mungkin akan menghadirkan solusi yang kita harapkan. Yang kedua, juga kita pasti juga teringat bahwa politik Islam artinya adalah kita sedang bicara tentang berpolitik yang dilakukan umat Islam. Sehingga agar kemudian berpolitik itu membawa kepada perpaduan, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa sahabat-sahabat yang melakukan kegiatan berpolitik, kalau mereka adalah parti Islam atau mereka adalah juga beragama Islam, maka mereka juga adalah saudara kita. Baik itu dalam konteks ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwatun, dan itu adalah kata kunci yang penting untuk selalu kita ingat. Dan bila demikian maka bila mereka adalah saudara kita, maka mereka mempunyai hak untuk kita penuhi hak persaudaraan mereka, baik yang terkait dengan masalah nasihat, baik yang terkait dengan masalah kritik dengan cara yang baik, baik yang terkait dengan masalah membantu untuk merealisasikan program yang unggulan, baik yang terkait dengan masalah untuk kemudian mengalahkan konspirasi bersama atau konspirasi yang dilakukan di pihak yang lain supaya Islam bisa digugurkan. Kalau mereka adalah saudara kita, maka hak ukhuwah itu penting untuk kita terus realisasikan. Tentu di sana ada yang namanya ta'aruf. Kita penting untuk semakin saling mengenali, karena di dalam perjalanan berpolitik selalu saja muncul hal yang baru. Dalam perjalanan politik sangat mungkin muncul hal-hal yang kemudian tidak kita duga dan bisa ternyata terjadi. Kalau kita semakin ta'aruf, kita akan semakin mampu untuk kemudian memahami mengapa begini, mengapa begitu, mengapa tidak begini, mengapa tidak begitu. Dan dengan cara itu maka kemungkinan bahwa dengan berpolitik kita dipecah belah bisa kemudian bisa kita koreksi. Yang kedua tentu adalah tafahum. Setelah kita saling mengenal dengan baik dan kemudian para insan yang terjun dalam dunia politik mempunyai tafahum yang kuat, maka mereka bisa berbagi peran. Siapa yang berada di dalam, siapa yang berada di luar, siapa yang bicara tentang sosial, siapa yang tentang ekonomi, siapa yang bicara tentang masalah pendidikan, siapa bicara tentang agama, semuanya bisa dilakukan dengan cara yang sangat baik. Tidak kemudian kritik dianggap sebagai sesuatu yang dianggap memusuhi, atau sebaliknya sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kita putuskan dianggap sesuatu yang pasti tidak sesuai dengan ajaran agama. Tahu ketika kita sudah paham bahwa semua pihak sedang bicara tentang kemaslahatan umat, maka tahu membuat kita mempunyai kelapangan dada untuk kemudian bisa menghadirkan kritik, tapi juga bisa menerima apa yang kemudian bisa diputuskan secara bersama. Kemudian yang berikutnya itu adalah ta'awun. Dalam dunia politik, dan baik dalam dunia demokrasi kontemporer sekarang ini, tidak mungkin kita bekerja sendirian, tidak mungkin parti bekerja sendiri, tidak mungkin individu bekerja sendiri, tidak mungkin. Dunia kita, permasalahan kita sudah semakin complicated, semakin luar biasa, amat sangat bercabang-cabang, sehingga penting untuk kemudian mengembangkan kemampuan untuk ta'awun, bekerja sama. Tentu ta'awun ala birri wat taqwa, bukan ta'awun ala ismi wal udwan.
Inilah yang juga membedakan antara berpolitik Islam dengan berpolitik di luar agama Islam atau di luar kepentingan umat Islam. Seringkali disebutkan di sana bahwa dalam politik tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Itu politik yang sekuler. Dalam konteks Islam yang ada adalah ta'awun selama alatin birri wa taqwa, kita nata'awun dengan siapapun. Tetapi kalau kemudian perilaku politik membawa al-itsm wal udwan, ya kita tidak berta'awun. Kita lakukan tawasul bil haq, tawasul bis sabr, tawasul bil marhamah. Tahun ini menjadi amat sangat dipentingkan, juga dengan demikian maka ruang yang dibuka dengan namanya demokrasi, umat bisa melakukan maksimalisasi potensi demokrasi, bisa kemudian dimaksimalkan dan tidak dimubadirkan. Dan yang berikutnya itu adalah takaful, lebih dari sekedar tahu. Ada kemampuan untuk kemudian kita bisa saling berbagi beban dan sekaligus saling berbagi memikul beban. Supaya dengan cara itu maka permasalahan politik yang di satu pihak kesempatan terbukanya amat sangat luar biasa banyak. Kesempatan terbuka untuk kemudian dengan berpolitik umat Islam bisa menghadirkan kemaslahatan yang terbesar bagi bangsa dan bagi negara, bagi umat manusia, bahkan bagi masyarakat dunia. Membuktikan bahwa demokrasi Islam tetaplah berkualitas dan bisa lebih berkualitas daripada yang lain. Membuktikan bahwa dengan demokrasi Amerika Serikat dengan peristiwa 11 September diperkirakan akan menghabisi umat Islam, ternyata justru sekarang bahkan banyak anggota Senat dari umat Islam di Amerika Serikat, di banyak dewan kota di Amerika Serikat yang juga dan beragama Islam, di Inggris bahkan banyak wali kota yang beragama Islam. Demokrasi memberi ruang untuk kemudian takaful itu sesuatu yang bisa diwujudkan. Kesempatan untuk menghadirkan pembuktian Islam yang membawa pada kerahmatan menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan. Kita di Indonesia dengan keragaman yang luar biasa, dengan jumlah warga yang sangat banyak dibanding tentu dengan di Malaysia, dan juga kemudian juga dengan jumlah pemilih luar biasa sangat banyak. Potensi untuk kemudian terjadinya berpolitik untuk memfitnah umat Islam terbuka. Potensi untuk terjadinya berpolitik untuk mengadu domba umat Islam juga bisa terjadi. Tetapi kita juga mempunyai penyikapan yang bisa mengkoreksi itu semuanya dengan merujukkan pada apa? Merujukkan kepada aturan yang telah disepakati secara bersama. Ada konstitusi, ada undang-undang dasar, ada Pancasila, ada undang-undang yang bila itu kemudian kita juga ikut mengawasinya, maka kita bisa memproporsionalkan supaya tidak terjadi permusuhan yang berlebihan, supaya tidak terjadi fitnah yang berlebihan, supaya peluang yang ada bisa kita maksimalkan. Dan alhamdulillah kita di Indonesia kita bisa berperan untuk bersama partai-partai yang lain untuk menghadirkan beragam hal yang bermasalah, termasuk mengkoreksi beragam hal yang bisa mencelakakan umat. Misalnya sempat ada peraturan pemerintah untuk memulihkan investasi bagi pembuatan minuman keras, dan kita koreksi, alhamdulillah itu bisa dicabut. Misalnya juga sempat akan ada satu upaya untuk menghilangkan madrasah dari undang-undang tentang pendidikan nasional di Indonesia. Kita koreksi, alhamdulillah itu bisa diterima sehingga madrasah tetap selamat. Ada upaya untuk kemudian menghilangkan atau membonsai daripada lembaga-lembaga pesantren. Kita koreksi, alhamdulillah bisa dikoreksi. Tapi juga sekaligus ada kemampuan untuk menerima apa yang diaspirasi umat, dan itu menyatukan umat. Tadi misalnya undang-undang pondok pesantren, dulu tidak ada undang-undang pondok pesantren, sehingga kalau menghadirkan perilaku yang tidak adil terhadap lembaga pendidikan Islam, kita inisiatif membuat undang-undang dan alhamdulillah sudah disetujui, sehingga di Indonesia pondok pesantren setara dengan sekolah-sekolah umum bisa melanjutkan pada perguruan tinggi dengan jurusan apapun. Misalnya juga kemarin ada permasalahan sangat serius, kita semuanya khawatir yaitu dibiarkan, yaitu rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Kita koreksi secara bersama-sama, dan itu bisa dikoreksi. Jadi sekali lagi Islam dan politik dan kepada umat dan kemaslahatan bagi warga dan bangsa tetap bisa kita wujudkan bila kita memaksimalkan tadi potensi kita dalam konteks peraturan perundangan yang ada, potensi kita dalam konteks berkomunikasi dan membuka silaturahim dan atau pengenalan terhadap hak-hak daripada kawan-kawan kita ikut politik, dan kemudian kita bisa terus membawa kepada perwujudan daripada prinsip-prinsip tentang ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, untuk kemudian bisa menghadirkan ta'awun dalam birri wa taqwa dan tidak ta'awun al-itsm wal udwan, dan pada ujung akhirnya bisa terwujudlah atau bisa mewujudlah kontribusi umat menghadirkan berpolitik
menghadirkan berpolitik membawa pada kemaslahatan, dan itulah salah satu makna daripada wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin, yang menurut Ibnu Taimiyah itulah salah satu makna terpenting mengapa berpolitik, mengapa masalah siasat syariah adalah suatu yang amat sangat dipentingkan. Dan beliau menegaskan siasat syariah itu bukan hanya terkait dengan rakyat, tapi juga terkait dengan rakyat. Siasat syariah fi islahir ra'i wa ra'iyah, karena memang terkait dengan berpolitik agar juga bisa menghadirkan perpaduan umat. Penting betul umat untuk memahami peran mereka, bahwa mereka bisa menjadi bagian daripada yang mensukseskan berpolitik, tapi sekaligus juga menggagalkan upaya untuk mengadu domba di antara umat. Seringkali permasalahan di tingkat para pimpinan sudah selesai, tapi di tingkat bawah masih saja ada yang saling menyalahpahami, saling bermusuhan. Nah, umat dalam konteks demokrasi tentu sangat penting kan, karena sekali lagi yang menentukan apakah kita menang atau belum menang adalah suara terbanyak. Dan suara terbanyak itu tentu adalah dari rakyat, dari pemilih, dan dari umat. Karenanya kaidahnya tetap adalah ada ungkapan tentang rakyat ala dini mulukihim, tapi juga kaidah kama takunu yuwalla alaikum, sehingga dengan demikian islah ra'i dan rakyat adalah bagian yang sangat penting kan. Supaya dengan demikian maka berpolitik Islam memang terus bisa menghadirkan kelanjutan dari apa yang teladan dari semua, menghadirkan perpaduan daripada al-ummah. Barakallahu fikum wa fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.